Kali ini kita akan membahas mengenai software antrian open source Tobasa. Kita akan membahas untuk proses instalasinya, proses instalasi default aja tanpa perlu ada custom apapun. Ini kita buka websitenya di mangapul.com. Ini cukup banyak informasi bisa kita dapat di sini, mulai dari prosedur-prosedur instalasi ataupun prosedur-prosedur untuk mengcustom. Baik, untuk kebutuhan minimal sendiri di sini disebut menggunakan Windows 7 Professional Service Pack 1 dan .NET Framework versi 4, dan untuk database sendiri menggunakan Microsoft SQL Server 2008 Release 2 Express Edition. Nah, di komputer saya nanti kita akan pakai SQL Server versi yang 2017. Nanti kita jalankan semua proses instalasinya ini pada satu komputer. Nanti pada prakteknya mungkin pada waktu kita install contohnya di rumah sakit ataupun di puskesmas, itu nantinya terpisah untuk tiket satu komputer, untuk color itu contohnya di loket atau di counter itu sesuai dengan keperluan, misalnya ada 3 loket ya 3 komputer color. Dan juga ada modul untuk display, ini biasa digunakan untuk menampilkan panggilannya atau informasi antriannya, itu biasa menggunakan LCD yang besar mungkin 32 inch ke atas. Juga untuk ada modul server. Oke, kita masuk ke untuk instalasinya. Halaman instalasinya di sini juga cukup jelas, banyak informasi. Kita coba buka langsung ke halaman GitHub-nya. Oke, ini langsung masuk ke halaman rilis. Di sini ada rilis terakhir. Nanti kita coba download aja langsung. Ini sebelumnya saya sudah download software ya, 2020/7/14. Oke, kita buka. Ini filenya berupa file 7-zip, ukurannya sekitar 7 mega. Oke, ini kita ekstrak. Tadi dikasih contoh ke C antrian Tobasa. Baik, kita langsung ekstrak aja ke C. Nah, ini sudah terekstrak. Di sini ada folder database, ada folder admin, color, display, service, tiket. Oke, kita step berikutnya restore database yang terdapat di folder C antrian Tobasa database. Oke, ini saya sudah buka ya SQL Management Studio saya yang versi 2017. Oke, ini koneksinya localhost, artinya terinstall di komputer saya. Kita masuk ke C antrian Tobasa database. Baik, ini file backupannya, dan ini petunjuk untuk install databasenya. Kita coba buka. Nah, di sini udah disebut step by stepnya. Ini untuk instalasi databasenya. Oke, ini karena SQL Server sudah jalan, jadi ini udah semua ada hidup. 433 ini juga sudah. Nah, sekarang kita ini untuk buat database. Oke. Itu untuk yang petunjuk di install DB. Oke. Sekarang kita langsung saja restore databasenya. Kita masuk ke SQL Management Studio. Oke. Kita pilih restore database. Kita ambil file antribug tadi. Oke. Database antri. Ini filenya. Kita coba masuk ke opsi files, options. Oke, ini kita pilih override. Kemudian juga ini recovery state, pastikan ini restore with recovery, jadi bisa langsung jalan dipakai. Oh ya, ini saya ingatkan, ini SQL Server yang saya gunakan ini yang versi 2017 ya. Nanti mungkin untuk server yang versi 2008 agak berbeda tampilannya. Oke, ini karena ini udah semua, kita klik OK aja. Baik. Nah, ini sekarang udah muncul, sudah terrestore databasenya. Nah, jangan lupa untuk ownernya kita set
antrian. Oke, oke, oke. Ini kita bisa minimize. Kemudian kita coba jalankan servisnya. Nah, ini kan tadi di sini disebut udah semua. Baik, kita jalankan servisnya yang pertama. Kita coba intip file konfigurasinya. Nah, ini di sini ada koneksi untuk IP address server. Nah, karena ini pada satu komputer, jadi ini kita nggak perlu rubah IP-nya 127.0.0.1. Port juga kita nggak perlu rubah, kita gunakan semua settingan default. Kita jalankan. Nah, untuk servisnya sudah jalan. Kita minimize dulu. Kemudian kita coba untuk displaynya. Kita coba cek. Oke, sama settingan defaultnya juga ini kita nggak perlu rubah karena kita menjalankan semua di satu komputer. Nah, di sini ada juga settingan untuk IP server host. Nggak ada yang perlu kita rubah, kita langsung jalankan aja. Oh ya, di sini juga ada folder untuk movie. Nanti ini kita bisa taruh di sini file-file video yang formatnya WMV. Kalau misalnya komputer kita sudah ada kodek untuk MP4, kita taruh MP4, tapi kodeknya kita install dulu. Tapi ini standarnya untuk WMV. Nanti kita copy. Kita coba jalankan dulu. Nah, ini udah jalan, terbuka dengan 1, 2, 3, 4 settingan standarnya. Itu dia membuka 4 pos. Ada apotek, laboratorium. Nah, ini karena tadi videonya belum ada, jadi tidak muncul videonya. Ini kita tutup dulu. Langsung aja Alt F4 kita tekan di keyboard untuk tutup. Saya coba ambil videonya dulu. Saya copy ke display movie. Oke. Nah, sekarang saya coba jalankan lagi displaynya. Oke, ini videonya jalan ya. Suaranya lumayan kenceng. Nah, sekarang saya bisa tekan tombol Windows di keyboard. Saya buka. Nah, ini saya bisa kecilin suaranya, atau saya mute. Kita kecilin segini aja biar nggak terlalu ganggu. Oke, modul display sudah jalan. Sekarang kita kembali ke modul color. Kita coba. Oke, modul color. Kita lihat opsinya. Pos 0, 1, 2. Ini penomorannya menggunakan 0, 1, 2, 3, 4. Ini mewakili nama-nama pos. Apotek itu pos 0, laboratorium pos 1, dan seterusnya. Ini nomor-nomor counter. Oke, nah sekarang kita coba jalankan tiket. Nah, tiket langsung terbuka dengan 5 pos. Ini langsung full screen. Untuk tidak full screen, tekan aja tombol F. Nah, dia tidak full screen lagi. Sama yang display juga gitu. Tekan F, dia nggak full screen. Dia akan tampil dalam model window. Kita kembalikan ke full screen, tekan tombol F. Nah, untuk kembali ke desktop kita bisa tekan Alt Tab. Oke, sekarang kita buka admin. Ini seperti tadi ya, untuk konfigurasi saya belum ubah apapun. Nah, ini admin. Ini udah di preset beberapa template sesuai dengan jumlah pos.
dan fungsi jumlah-jumlah color standar 4, juga running text yang nanti bisa kita ubah semuanya. Baik, itu admin yang kebuka, kita tutup dulu karena kita belum perlu sekarang. Sekarang kita akan tes untuk tiket, pengambilan tiket. Oke, ini untuk tiket kita coba lihat opsinya, tekan Ctrl O. Oke, ini kita centang, jadi dia langsung print tiketnya. Ini ada definisi untuk posnya. Ini jangan kita ubah semua, biarin aja. Save, close. Ini kita coba klik untuk apotik. Oke, ini di komputer saya nggak ada printer untuk tiketnya ya, jadi kita pakai print PDF aja. Nah, ini langsung tercetak. Nah, ini untuk antrian nomor 1. Juga untuk daftar laboratorium. Rawat jalan. Oke, jadi kita sekarang masing-masing nih udah ada satu tiket untuk setiap ini. Tadi customer saya belum klik. Coba kita tambahin dan laboratorium, jadi dia punya 2 nomor yang ngantri. Kita bikin 3. Ini karena print PDF ya, jadi munculnya langsung ke print PDF. Nanti kalau misalnya kita punya printer, katakanlah printer thermal, dan itu diset sebagai default printer di Windows, nanti dia langsung ngeprint ke situ. Nah, karena sekarang kita udah ambil nomor antrian, kita coba panggil color, kita simulasikan pemanggilan colornya. Nah, ini simulasi di color, nanti aktualnya di komputer counter atau komputer loket. Ini sekarang pos apotik, artinya dia akan memanggil untuk pos apotik. Ini karena belum ada nomor yang dipanggil, kita ambil dulu next langsung. Nomor antrian A1 di counter 1. Oke, dia sudah memanggil. Di sini ada informasi nomor 1, jumlah antrian 1. Nah, berikutnya kita bisa buka satu lagi untuk memanggil di loket yang lain. Tapi kita bisa juga langsung dari sini masuk di opsi, kita ganti posnya pos 1. Pos 1 itu artinya laboratorium. Ini kita bisa ganti nomor counternya, kita coba nomor counter 2. Yang lain kita nggak perlu rubah. Save aja, yes. Oke, dia sekarang sudah berubah jadi laboratorium. Kita coba panggil Nomor antrian B1 di counter 2. Oke, jumlah antrian ada 3. Manggil nomor antrian 1 di counter 2. Sekarang kita coba panggil untuk rawat jalan. Kita ubah dulu opsinya, jadi color ini manggil di counter rawat jalan. Coba kita set ke counter 1. Ini save dulu. Nomor antrian C1 di counter 1. Oke, kita coba panggil ulang ya. Nomor antrian C1 di counter 1. Oke, sekarang kita coba untuk BPJS Kesehatan. Kita coba set counter 3 deh. Nomor antrian D1 di counter 3. Nomor antrian D1 di counter 3. Oke, ini untuk semua settingan default udah jalan bagus. Artinya kalau kita mau testing di satu komputer, SQL servernya sudah terinstall, terus tadi database-nya sudah direstore. Ini pada waktu kita jalankan di satu komputer semua langsung jalan tanpa perlu ada konfigurasi apapun. Sebenarnya nanti banyak sekali yang bisa kita konfigurasi ataupun kita custom.
karena coba kita lihat lagi ya di sini. Nah, ini aktual penggunanya kan nanti ini beda-beda, ada tiket, ada untuk color, display, dan server. Jadi ntar masing-masing tuh jalan di satu komputer masing-masing. Tapi karena ini untuk tahap testing aja, kita semua jalankan semuanya di satu komputer. Nah, jadi semua itu nanti bisa disetting dari file config-nya langsung atau dari seperti tadi. Contohnya nih, kita bisa langsung dari sini. Oke, saya rasa itu dulu untuk video kali ini. Nanti berikutnya kita akan bahas bagaimana kita untuk mencoba memisahkan running saat ada di komputer lain, contohnya color di komputer lain, database di komputer lain. Jadi nanti di situ ada settingan-settingan yang diubah di baik itu bisa dari option ataupun dari file konfigurasi tadi. Sementara ini dulu, baik sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan. Jika ada komen atau pertanyaan silakan ditanyakan aja langsung di kolom komentar. Baik, sekian dari saya, terima kasih.